Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ibadah pagi ini akan dilayani oleh Pendeta Megi Huai STH. Selamat beribadah, Tuhan beserta kita. Ketika Nabi Zakaria menubuatkan kehadiran Raja Mesias di Sion, tahukah ia bahwa ratusan tahun kemudian apa yang dituliskannya menjadi kenyataan? Tahukah ia bahwa Sang Mesias adalah anak Allah sendiri? Tahukah sang pemilik keledai bahwa Tuhan kelak akan mengingini keledainya? Bahwa Tuhan akan menunggangi keledainya? Ya, Dialah Yesus, Sang Mesias, yang menunjukkan bahwa dirinya tidak terikat dengan popularitas dunia. Dengan keledai Yesus memasuki Yerusalem dengan semangat membebaskan manusia dari segala keterikatan pada kuasa dosa yang mematikan. Mari bersyukur karena dengan pembebasan itu kita menjadi terikat kepada Yesus. Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari berdiri dan kidungkanlah pujian memuliakan namanya yang kudus dengan menyanyikan Kidung Jemaat 162, Hosiana Putra Daud. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah kita di saat pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Nats pembimbing yang melandasi ibadah kita di saat pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasal 11 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6. Injil Markus pasal 11 ayat 3 sampai 6 yang menyatakan demikian. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Demikianlah nats pembimbing, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan berdoa mengaku segala dosa kita secara pribadi. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam keputusanmu. Bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 68, 77 dan 78 yang menyatakan, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi." Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan kepada kita sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam surat pertama Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11. Surat pertama Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11 yang menyatakan demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Di
dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita persiapkan terlebih dahulu Alkitab kita dari Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Dan ketika kita telah mempersiapkan bagian pembacaan kita, mari Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersatu teduh sejenak sebelum kita masuk dalam doa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita bersaat teduh. Kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang penghayatan masa Prapaskah, sehingga kami boleh Engkau tibakan di minggu ini, hari Minggu pertama masa Prapaskah atau yang disebut dengan Minggu Palmarum. Kami akan menghayati Tuhan kembali perenungan firman terkait dengan perjalanan-Mu memasuki kota Yerusalem. Berkenanlah Engkau kuasai kami dengan Roh Kudus, sehingga ketika kami membaca Alkitab dan merenungkannya, kami boleh mengerti. Dan bukan hanya mengerti, tapi kami juga ditolong untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari. Bapak, berkenanlah pakai hamba-Mu untuk memperkatakan apa yang hendak Kau sampaikan kepada anak-anak-Mu. Dan bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab Hosiana. Pembacaan Alkitab dari Injil Matius 21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11 yang menyatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem,
Gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, membaca akan bagian pembacaan kita di saat pagi hari ini mengingatkan saya kepada satu pujian yang terdapat dalam PKJ 153. Lagunya seperti ini. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Lagu karangan Arnold Isaac Apitulei ini menurut saya dia punya 3 arti. Yang pertama, dia bicara tentang bagaimana orang percaya memakai waktu kehidupannya untuk melayani Dia, untuk melayani Tuhan dengan seluruh potensi dan talenta yang dimiliki. Yang kedua, ada kesediaan untuk memberi bukan hanya waktu, tenaga, dan talenta, tapi juga harta yang dimiliki untuk menunjang karya pelayanan. Dan yang ketiga, Tuhan telah dan selalu mempersiapkan berkat bagi anak-anaknya. Perikop pembacaan kita pada saat pagi hari ini juga bicara tentang kesediaan untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Memberi apakah? Mari kita perhatikan dalam perikop pembacaan kita pada saat pagi hari ini. Yang pertama, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mari perhatikan dalam bacaan kita di ayat yang kedua, ketiga, dan ayatnya yang ke-6 serta 7. Dikatakan di sana dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Lalu perhatikan di ayat yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Dikatakan di sana, "Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya.
Kalau dalam catatan Matius hanya seperti itu. Tapi mari perhatikan catatan narasi terkait dengan kisah yang sama yang dituturkan oleh Markus. Di dalam Markus pasal 11, Markus pasal 11 dikatakan di sana pada bacaan Markus pasal 11 pada ayatnya yang ke-5 dan 6. 5 dan 6. Markus 11 ayat 5 dan 6. Ketika orang-orang bertanya, kamu mau bawa kemana keledai itu? Apa yang mau kamu lakukan terhadap keledai itu? Perhatikan Markus 11 ayat 5 dan 6. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama yang kita soroti di sini adalah terkait dengan pemilik keledai betina dan anaknya. Ya, dikatakan itu keledai muda. Dan kalau kita perhatikan, ya, keledai ini adalah keledai yang belum pernah ditunggangi. Dua-duanya yang dibawa, keledai betinanya dibawa, keledai mudanya juga dibawa, anaknya itu dibawa. Dan itu belum pernah ditunggangi. Ya, artinya betul-betul itu sesuatu yang terbaik dan mungkin itu satu-satunya yang dimiliki oleh sang pemilik keledai. Tapi kalau kita perhatikan catatan Markus, dikatakan apa? Dia membiarkan para murid itu membawa keledainya setelah mereka katakan bahwa Tuhan memerlukannya. Ya, dia tidak katakan jangan yang itu, atau jangan keledai yang muda itu, atau jangan dua-dua. Tidak, dia tidak katakan demikian. Tidak. Ya. Ketika para murid katakan Tuhan memerlukannya, Bapak Ibu lihat di Markus 11 ayat 3. Lalu pada catatan di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa maka orang-orang itu membiarkan mereka. Jadi Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat siapa yang memberi di sini. Memberi di pertama kali di sini adalah si pemilik keledai. Ya. Yang memberikan hartanya, keledainya bukan satu, dua-duanya untuk dipakai oleh Yesus. Kedua, perhatikan dengan Yesus. Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, dalam narasi Markus, kisah ini merupakan narasi penderitaan Yesus. Ini sudah mendekati akan saat-saat terakhir Yesus. Dan kedatangan Yesus ke Yerusalem itu dengan sebuah kesadaran penuh bahwa sesungguhnya ketika dia masuk ke kota itu, ke kota Yerusalem, maka dia telah tiba pada saatnya untuk apa? Menderita, mati, dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Dari Yesus kita belajar tentang kesediaan diri untuk menanggung semua rancangan keselamatan Allah bagi manusia, walaupun pada akhirnya itu berarti penderitaan untuk dirinya. Tapi bukan hanya soal itu yang kita belajar dari Yesus. Karena apa Ibu Bapak Saudara? Kita juga belajar tentang kerendahan hati. Mari perhatikan bacaan kita, Ibu Bapak Saudara. Dikatakan di sana, katakanlah pada ayat 5. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Konteks kalau seorang pemimpin atau pembesar yang datang ke sebuah kota, dia tidak akan mempergunakan seekor keledai. Tapi apa yang dia akan pergunakan? Dia akan pergunakan seekor kuda perang yang kuat, yang gagah, simbol dari kehebatan dan kekuatan. Tapi Yesus, dia memakai apa? Dia memakai seekor keledai beban yang muda. Ini mau menandakan apa? Ini mau menandakan akan kerapuhan. Ini mau menandakan apa? Ini mau menandakan akan kelemahan, ketidakberdayaan. Tetapi juga dia mau menandakan kerendahan hati.
Yesus memakai atau memberi dirinya untuk menjalankan seluruh rancangan Allah dengan kerendahan hati. Dan itu menjadi contoh untuk kita semua. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, dari sini kita belajar poin yang pertama Ibu Bapak Saudara. Bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan kita, bahwa untuk menjadi alat di tangan Tuhan, kita harus bersedia untuk melepaskan ikatan-ikatan yang membelenggu kita. Ya, ikatan seperti apa? Ego. Ya. Ikatan tentang apa? Ya, seperti tidak punya waktu untuk pekerjaan Tuhan. Ikatan apa lagi? Pekerjaan. Ikatan apa lagi? Keluarga. Ikatan apa lagi? Hal-hal yang bisa membuat saudara dan saya kemudian mengabaikan akan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Melepaskan ikatan belenggu itu akan menolong kita untuk secara total memberikan diri kita dipakai Tuhan dalam karya pelayanannya. Itu poin yang pertama yang kita belajar. Ada sebuah kesediaan total untuk dapat berkarya bagi Tuhan. Satu contoh misalnya Ibu Bapak Saudara, misalnya ketika kita diberikan kesempatan untuk menjadi pelayan sekolah minggu, misalnya IMPA dan IMPT. Ya, bagaimana ciri seorang yang betul-betul memberi diri adalah apa? Dengan mempersiapkan betul-betul bahan materi yang akan diajarkan kepada anak-anaknya. Bukan hanya sekedar saja, tetapi betul-betul dipersiapkan supaya apa? Anak-anak bisa mendapatkan materi pembelajaran yang baik. Satu. Yang kedua, misalnya sebagai pelayan Tuhan, sebagai diakan penatua pendeta, mau melayani perlu persiapan diri. Ya, bukan hanya sekedarnya saja, tidak. Atau apalagi sebagai pelayan liturgi, ataupun sebagai pemain musik, sebagai pemandu pujian, perlu latihan-latihan yang matang. Supaya apa? Pelayanan yang dilakukan itu sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu perlu melepaskan akan ikatan belenggu kita dalam hal apa? Ya, bagaimana kita menganggap penting pelayanan yang kita lakukan walaupun terlihat sepele. Tapi kita betul-betul memberi waktu untuk mempersiapkan diri melakukan pelayanan tersebut. Poin pertama. Poin kedua Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa melepaskan ikatan belenggu itu? Supaya kita membuang ego kita, supaya kita betul-betul mempersiapkan waktu kita bukan hanya sisa-sisa buat Tuhan. Kalau sempat, kalau bisa, kalau nggak ada acara keluarga dan segala macam, betul-betul kita persiapkan untuk Tuhan. Apa yang bisa memotivasi kita? Dua hal. Yang pertama bahwa kita sadar bahwa Yesus juga telah melepaskan kemuliaannya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Jadi kalau kita bilang, aduh nggak ada waktu untuk melakukan pelayanan ini. Waduh Ibu Bapak Saudara, ya, kasihan Tuhan Yesus sudah melakukan yang terbaik untuk saudara dan saya. Masa untuk dia tidak ada waktu sama sekali. Yang kedua contohnya juga adalah apa? Allah sudah memberkati kehidupan kita dengan limpah. Itu adalah salah satu motivasi yang harus mendorong kita untuk betul-betul memberikan waktu yang terbaik, memberikan kesediaan diri yang terbaik untuk melayani Dia. Sekali lagi, jangan kasih sisa kepada Tuhan. Yang kedua Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan kita mengajarkan kepada kita, layanilah Tuhan dengan rancangannya dengan kerendahan hati. Ya, dengan kerendahan hati. Yesus dia mempergunakan keledai beban yang mudah. Dia tidak pergunakan akan apa? Akan kuda hebat. Tidak. Dia pergunakan keledai beban yang mudah. Itu simbol dari kerendahan hati. Artinya Ibu Bapak Saudara, ketika kita melakukan karya pelayanan, jangan karena mau cari nama. Jangan karena supaya tampil gitu ya. Kayak kita sekarang lagi tapping video supaya dilihat orang, supaya terkenal. Jangan. Lakukan setiap
tugas pelayanan saudara dan saya untuk betul-betul memuliakan Tuhan dan bukan untuk mencari popularitas. Poin ketiga, Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan kita mengajarkan kepada kita seperti si pemilik keledai yang memberikan yang terbaik, baik keledai betina maupun keledai mudanya. Yesus yang memberi dirinya untuk menanggung sengsara. Maka berikanlah bagian yang terbaik dari diri kita untuk melayani Dia. Itu bisa kita lakukan Ibu Bapak Saudara di dalam hidup kita. Supaya apa? Betul-betul hidup kita memuliakan namanya. Hari ini kalau misalnya ada CD baru, maka mereka akan diteguhkan pada hari ini. Kita kembali diingatkan saudara, memang kita tidak ada peneguhan CD saat ini. Tetapi kita saat ini diingatkan kembali akan janji kita saat berkata ya dengan segenap hatiku ketika kita diteguhkan dalam peneguhan CD. Pertanyaan reflektif bagi saudara dan saya adalah, apakah saudara dan saya sudah betul-betul memberikan yang terbaik selama kehidupan kita ini untuk pekerjaan Tuhan? 2. Apakah saudara dan saya mau melepaskan segala ikatan yang membelenggu kita dan betul-betul mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan dalam karya melayaninya? Dan yang ketiga, apakah motivasi saudara dan saya melakukan karya pelayanan dalam persekutuan ini adalah didasarkan kerendahan hati atau untuk mencari nama? Tuhan akan menolong kita berintrospeksi diri, memperbaiki diri, dan kemudian menjadikan diri dan karya layan kita menjadi lebih baik. Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, merespon akan renungan kita, mari kita kidungkan Gita Bakti 165 diawali oleh pemandu lagu. Gempar seluruh kota karena surat tergema. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, lihat rajamu di tempat yang maha tinggi. Anggota kaum lama sangat heran melihatnya. Pasukan laskar mengawasi gerakannya. Tetapi makin banyak orang datang dan bergabung. Sambutan yang gegap gempita makin terdengar. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, lihat rajamu di tempat yang maha tinggi. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita berdiri dan bersama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati, mulut, dan dengan sikap sempurna. Bila masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa Maha Baik di hari ini. Kami kembali diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Untuk sungguh-sungguh kami total di dalam melakukan karya-karya yang Tuhan percayakan kepada kami. Di tengah-tengah kehidupan persekutuan kami. Ataupun di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat di sekitar kami. Tuhan Maha Baik, harus kami akui bahwa kerap kali kami memberikan sisa kepadamu. Kerap kali Tuhan kami lebih mementingkan akan hal-hal lain seperti pekerjaan, keluarga, dan hal-hal lain ya Tuhan yang membuat Engkau tergeser. Kami kerap kali selaku para pelayan-Mu tidak betul-betul mempersiapkan diri melayani-Mu di tengah-tengah kehidupan persekutuan kami. Kerap kali kami seadanya dalam melayani Engkau, sebisanya, tanpa ada keinginan untuk terus memberi yang terbaik, terus memperbaiki diri, dan terus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Belajar dari firman-Mu ini Tuhan, kami diingatkan. Seperti halnya Engkau yang telah memberi diri-Mu, memikul sengsara demi menyelamatkan kami dari kutuk dosa dan maut, mengajarkan kepada kami kerendahan hati untuk tidak mencari popularitas, tetapi dengan kerendahan hati melaksanakan karya pelayanan, karya penyelamatan manusia dan dunia. Kami juga belajar dari si pemilik keledai yang tanpa nama, untuk bagaimana dia memberi apa yang dia punya untuk dipakai oleh Engkau ya Bapa saat akan memasuki kota Yerusalem. Tuhan tolong kami supaya betul-betul kami sedia memberi apa yang kami punya, bukan hanya potensi, kemampuan, dan talenta, tapi juga waktu kami, tapi juga seluruh pikiran kami, tetapi juga jika memang itu dimungkinkan, diharuskan, maka apa yang menjadi, apa yang kami punya, harta yang kami punya untuk juga dipakai menunjang pekerjaan-Mu ya Tuhan. Bapa Maha Baik, tolong kami untuk terus menjadi orang-orang yang mau memberi yang terbaik bagi pekerjaan memuliakan nama Tuhan. Saat ini Bapa, kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu akan terus bicara buat kami dan menolong kami untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami secara khusus di tengah-tengah pelayanan gereja-Mu. Saat ini kami berdoa Bapa Maha Baik bagi pekerjaan pembangunan yang masih berlangsung dalam jemaat kami. Tuhan berkati setiap upaya panitia dan tim kerja untuk mengupayakan terkait dengan pengurusan izin prinsip. Terima kasih Tuhan karena kami sudah boleh menyelesaikan perenovasian baik 2 ruangan di lantai 2 ini maupun talang air Tuhan. Semua karena kasih dan kebaikan-Mu. Biarlah Bapa, proses yang sudah berlangsung ini, pada akhirnya Bapa kami boleh mempergunakan kedua ruangan itu untuk live streaming dan semua boleh berjalan dengan baik sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Berikan kepada panitia, tim kerja 9060, majelis jemaat dan seluruh jemaat kesediaan untuk terus memberi yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan ini. Untuk bisa kami memperoleh izin prinsip, untuk kami bisa juga mengumpulkan dana yang kami butuhkan untuk beragam proyek renovasi ataupun kebutuhan-kebutuhan lain dalam jemaat kami Bapa. Kami percaya Tuhan akan turut campur tangan di dalamnya. Kami berdoa juga Bapa Maha Baik
bagi seluruh program kerja yang sedang berlangsung. Tuhan, pakai semua itu agar supaya betul-betul menjadi program-program yang memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa saat ini menyerahkan mereka yang di dalam kelemahan tubuh. Bapa, tilik keberadaan mereka semua, beri sukacita dan damai-Mu bagi ibu bapa saudara kami yang bergumul dengan sakit. Tolong mereka untuk melihat penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Kami berdoa Bapa, menyerahkan akan saudara-saudara kami Bapak Fredrik Sahertian, Bapak Benyamin Suma, Bapak Simbolon, Ibu Popon Simanjuntak, Ibu Mainer Naibaho, juga Bapak Yusuf Nahwai, juga Bapak Gamaliel Huta Barat, ataupun juga Ibu Audrey. Juga kami doakan akan Saudara Refli yang juga dalam kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan datang kepada mereka semua, termasuk juga kepada Ibu Els Frans Pranoto, juga kepada Bapak dan Ibu Palandeng dalam proses pemulihan mereka. Biarlah Tuhan jamahan-Mu menyertai Ibu Bapa, saudara kekasih kami ini di dalam kelemahan mereka. Mereka yang Tuhan izinkan bergumul panjang dengan sakit, kuatkan teguhkan iman mereka dan juga keluarga. Termasuk juga di dalamnya Bapak Victor Tumanseri. Sehingga sungguh Tuhan, ketika mereka bergumul dengan sakit, mereka tidak akan kehilangan percaya padamu, tapi tetap berharap dan bersandar hanya pada Tuhan. Terima kasih Bapa Maha Baik, kami juga menyerahkan akan saudara-saudara kami yang bergumul dengan berbagai persoalan hidup. Kiranya kekuatan penghiburan, kekuatan keteguhan iman Tuhan beri. Kami juga tetap mendoakan akan keluarga besar Kupa Hawu dalam duka yang mereka alami. Tuhan, biarlah kekuatan penghiburan terus Engkau beri bagi Bapak Bay dan Ibu Lulu juga Usi Oki ya Tuhan, agar mereka semua boleh dikuatkan oleh-Mu dan mereka bisa menghadapi duka dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa Maha Baik, kami juga menyerahkan akan seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara kami dalam upaya pemerintah yang terus-menerus menggalakkan akan vaksin bagi baik pegawai BUMN ataupun tenaga kesehatan dan juga kaum lansia. Biarlah Tuhan semua yang diupayakan, termasuk juga bagi para tokoh agama, rekan-rekan presbiter, para pengurus Polkat yang sedang diupayakan juga oleh GPIB, biarlah Tuhan pakai semua itu untuk boleh menjadi saluran berkat Tuhan dalam memerangi akan pandemi COVID-19 ini. Berkati pemerintah kami Tuhan, Bapak Presiden Joko Widodo dengan seluruh jajarannya, juga pemerintah Kota Depok dengan seluruh jajarannya. Biarlah Tuhan semua upaya mereka, kebijakan yang mereka lakukan, sungguh-sungguh boleh memuliakan akan nama Tuhan. Pada akhirnya Bapa, semua kami yang sudah melayani di hari ini, biarlah Tuhan berkati semua kami. Dan biarlah Bapa Maha Baik, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami ke depan, hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa Maha Baik. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari surat Roma 12 ayatnya yang pertama yang menyatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemuliaan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Tiada kata kami ungkapkan, hanyalah syukur kepadamu. Kaulah yang layak kami tinggikan, karena besarlah kuasa-Mu. Terimalah Tuhan ungkapan syukur yang kami bawa kepadamu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, jika memungkinkan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Warta Jemaat Minggu 28 Maret 2021. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada setiap keluarga yang senantiasa mengikuti ibadah hari Minggu dengan mengakses link website Jemaat Pancoran Rahmat maupun melalui saluran YouTube GPIB Pancoran Rahmat, serta para orang tua yang senantiasa mendorong dan mengingatkan anak-anaknya untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak dan ibadah hari Minggu persekutuan teruna dengan mempergunakan aplikasi Zoom Meeting maupun Google Meet. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh anggota jemaat dalam kesetiaannya mengikuti ibadah keluarga dan ibadah Pelkat. Kiranya semua perenungan firman dalam setiap ibadah dapat menumbuh kembangkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Anggota Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh majelis jemaat yang telah bertugas.
Selaku pemandu lagu, Ibu Joy Ririhena. Selaku organis, Saudari Yuheni Hutagalung. Dan selaku pelayan multimedia, Bapak Andrew Lakusaba, yang telah melayani dalam persekutuan ibadah hari Minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ini. Bidang teologi dan persidangan gerejawi. 1. Ibadah Pelkat Gerakan Pemuda. Disampaikan kepada seluruh anggota pelayanan kategorial Gerakan Pemuda bahwa ibadah Gerakan Pemuda akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 28 Maret 2021 waktu pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Pelayan firman Penatua Frederick Sahertian, pelayan liturgi Saudari Christine Huta Barat, media, aplikasi Zoom Meeting. Ibadah keluarga disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari tanggal ibadah Kamis Putih. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah Kamis Putih akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 1 April 2021. Waktu pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Pelayan firman Pendeta Maggie Claudia Leona Huai Sarjana Teologia. Pelayan liturgi Penatua Bernhard Pati Nasarani. Media, aplikasi Zoom Meeting. Ibadah Jumat Agung disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat berkenan dengan rencana pelayanan ibadah sakramen perjamuan kudus ini, maka perlengkapan perjamuan kudus, yaitu hosti dan anggur perjamuan, serta amplop persembahan syukur perjamuan kudus akan diberikan kemudian. Sedangkan untuk tata ibadah serta video renungan dapat diunduh melalui website GPIB Panconan Rahmat dengan link http://gpibpancuranrahmat.org. Ibadah Sabtu Sunyi disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah Sabtu Sunyi akan dilaksanakan pada hari tanggal Ibadah Paskah disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah Paskah akan dilaksanakan pada hari tanggal renungan serta tata ibadah dan video renungan dapat diakses melalui link http://gpibpanconanrahmat.org. Berkenaan dengan ibadah-ibadah yang menggunakan aplikasi Zoom Meeting, maka link ID dan password
akan dibagikan kemudian melalui WA Group Presbiter, sektor pelayanan atau unit misioner. Bidang 6, informasi dan komunikasi. Cuti tahunan Pendeta Maggie Claudia Leona Huai Sarjana Teologia disampaikan kepada seluruh keluarga besar Jemaat Pancuran Rahmat bahwa Pendeta Huai akan menjalani cuti tahunan tahun program 2020 sampai 2021 mulai pada hari Senin 16 Maret 2021 hingga Sabtu 9 April 2021. 18 hari kerja di luar minggu atau libur nasional dan hari Senin. Selama pendeta jemaat menjalani masa cuti, maka koordinasi pelayanan akan ditangani oleh pelaksana harian Majelis Jemaat atau PHM, Ketua 1 PHMJ Jemaat GPIB Pancoran Rahmat Penatua Roniah di Malau. Mohon dukungan doa, Tuhan memberkati. Demikian penekanan warta minggu ini. Untuk warta selengkapnya dapat diunduh dan dibaca melalui http://gpib Pancoran Rahmat.org. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kembalilah dalam seluruh aktivitas kita dan mari bulatkan komitmen untuk terus memberi yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Karena apa yang kita lakukan akan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan minari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.